Bayangin deh, setelah berbulan-bulan mendengar kabar dari grup keluarga, pesan berantai yang katanya sumber terpercaya, tapi ujung-ujungnya cuma bikin galau. Akhirnya, hari ini kita bisa bilang dengan yakin, kabar yang ditunggu jutaan pensiunan di seluruh Nusantara itu beneran datang. Bukan rumor, bukan janji kosong, bukan juga iming-iming tanpa dasar. Pemerintah Republik Indonesia resmi sudah merealisasikan pencairan selisih kenaikan gaji pensiun yang kita kenal dengan istilah dana rapel. Dan yang bikin tenang, ini bukan kabar dari media sosial abal-abal, melainkan keputusan resmi yang sudah melalui proses administrasi panjang, verifikasi ketat, dan pengesahan hukum di tingkat Kementerian Keuangan serta PT Taspen Persero. Jadi bisa dibilang ini kepastian, bukan harapan kosong. Dana rapel ini adalah bentuk nyata komitmen negara kepada para purna bakti, baik itu pensiunan ASN, TNI maupun Polri. Semua yang dulu menghabiskan masa produktifnya untuk negara, sekarang haknya benar-benar diperhatikan. Di tengah kondisi ekonomi yang serba dinamis, harga sembako naik, biaya kesehatan makin terasa, kabar ini jelas jadi angin segar. Bukan cuma soal uangnya, tapi soal pengakuan dan penghargaan dari negara. Yang menarik, cakupan penerima dana rapel ini luas banget. Pemerintah memastikan enggak ada yang berhak tapi terlewat. Bukan cuma pensiunan aktif yang masih rutin terima gaji bulanan, tapi juga para janda dan duda pensiunan. Negara tetap hadir buat keluarga yang ditinggalkan. Bahkan anak yatim piatu yang secara hukum tercatat sebagai ahli waris juga masuk dalam daftar penerima. Semua sudah terdata rapi di sistem Taspen, dari Sabang sampai Merauke, dari golongan terendah sampai pejabat tinggi. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih. Semuanya dihitung proporsional sesuai aturan yang berlaku. Sekarang kita bahas soal pencairannya, karena ini yang paling sering ditanya. Kabar baiknya, pemerintah sudah menerapkan sistem digital yang jauh lebih ramah lansia. Jadi Bapak Ibu enggak perlu lagi capek-capek datang ke kantor Taspen, antre panjang di kantor pos, atau bolak-balik ke bank. Dana rapel langsung ditransfer otomatis ke rekening yang biasa dipakai untuk terima gaji pensiun bulanan. Sistem direct deposit ini dibuat supaya pensiunan enggak kelelahan secara fisik. Cukup cek saldo lewat ATM, SMS banking, atau aplikasi mobile banking di HP. Praktis, aman, dan transparan. Ini bukti kalau pelayanan publik sekarang makin modern dan makin menghargai kenyamanan para pensiunan. Bagi yang tidak terbiasa dengan teknologi, bisa minta bantuan anak atau cucu yang dipercaya. Yang penting, jangan sampai memberikan PIN atau kode rahasia kepada siapapun, termasuk keluarga. Tapi jangan heran kalau nominal yang diterima tiap orang beda-beda. Ini bukan kesalahan, bukan juga ketidakadilan. Besaran dana rapel memang dihitung berdasarkan beberapa variabel teknis. Pertama, gaji pokok terakhir sesuai golongan dan pangkat saat masih aktif. Kedua, jumlah bulan keterlambatan sejak aturan kenaikan gaji berlaku. Ketiga, adanya tunjangan keluarga atau tunjangan pangan yang ikut disesuaikan. Jadi wajar kalau pensiunan golongan IA nominalnya beda dengan golongan IFA. Semua perhitungan ini dilakukan sistem komputer Taspen, bukan manual, jadi minim kesalahan. Dan kalau mau cek rinciannya, bisa lewat aplikasi Taspen Mobile atau datang ke kantor layanan terdekat. Jangan lewatkan satu kalimat pun, ada satu hal yang sedang membuat sebagian pensiunan terlambat menerima haknya. Bukan karena hak itu hilang, melainkan karena detail kecil di data yang sering dianggap sepele. Kalau Bapak atau Ibu termasuk yang datanya belum benar, dana bisa tertahan, masuk antrean verifikasi, bahkan memerlukan koreksi tambahan. Pertanyaannya sederhana tapi jawabannya menentukan. Nomor rekening yang terdaftar masih aktif, nama pemilik rekening persis sama seperti di dokumen pensiun, status penerima manfaat sudah sesuai, pensiun sendiri, janda, duda, atau anak. Ini bukan isu kecil. Ketika penyaluran dilakukan massal, sistem tidak bisa menebak data yang meragukan. Begitu ada ketidaksesuaian, proses akan berhenti pada titik keamanan. Dan di saat yang sama, penipu juga memanfaatkan momen seperti ini. Mereka menyebar tautan palsu, meminta OTP, bahkan mengaku bisa mempercepat pencairan. Kalau Bapak atau Ibu salah langkah, bukan hanya dana tertahan, rekening bisa terancam. Dengar baik-baik. Pada 30 Januari 2026, pemerintah menegaskan penataan proses penyaluran rapel dan penyesuaian manfaat pensiun dilakukan tertib, aman, dan berbasis data yang valid. Itu artinya, kunci pertama bukan menunggu kabar dari pesan berantai, melainkan memastikan identitas dan rekening Bapak dan Ibu tidak memberi celah untuk tertunda. Dan kunci kedua adalah menjaga kerahasiaan.
OTP, PIN, kata sandi tidak boleh keluar dari tangan sendiri. Tidak ada petugas resmi yang meminta itu, tidak pernah. Sekarang bayangkan skenario yang paling sering terjadi. Bapak atau Ibu menerima pesan, dana rapel sudah siap, klik link ini. Ada logo mirip lembaga resmi, ada bahasa yang meyakinkan, lalu diminta memasukkan data pribadi. Banyak orang mengikuti karena takut terlambat, tapi begitu data masuk, akses rekening bisa berpindah tangan. Dalam hitungan menit, tabungan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun bisa lenyap. Lalu muncul pertanyaan berikutnya yang membuat banyak orang terpukul. Kalau sudah kejadian, apa masih bisa diselamatkan? Karena itu, bagian tentang cara mengenali penipuan dan langkah verifikasi resmi akan dijelaskan jelas nanti, lengkap dan mudah diikuti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita pahami dulu istilah yang sering muncul, yaitu rapel. Rapel pada manfaat pensiun umumnya adalah pembayaran selisih yang timbul karena adanya penyesuaian perhitungan manfaat yang berlaku surut. Dengan bahasa sederhana, bila ada penyesuaian nominal berdasarkan ketentuan tertentu dan penyesuaian itu dihitung sejak awal periode tertentu, maka selisih antara nominal lama dan nominal baru pada bulan-bulan yang sudah terlewati dibayarkan kemudian. Itulah rapel. Jadi rapel bukan bonus yang datang tiba-tiba, melainkan hak yang muncul karena perhitungan yang diperbarui. Karena rapel berasal dari perhitungan, nominalnya tidak sama untuk setiap orang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya, golongan terakhir, masa kerja, status penerima manfaat, serta komponen dasar perhitungan yang tercatat. Maka bila Bapak atau Ibu mendengar angka tertentu dari orang lain, jangan langsung menyimpulkan akan sama. Perbedaan nominal bukan pertanda masalah. Itu seringkali wajar karena dasar perhitungan tiap orang berbeda. Selanjutnya kita bahas mengapa penyaluran sering dilakukan bertahap. Dalam penyaluran massal, jutaan transaksi yang terjadi pada saat bersamaan dapat membebani sistem. Dampaknya bisa berupa layanan perbankan melambat, antrean meningkat, atau gangguan teknis yang menunda pencatatan transaksi. Untuk mencegah hal itu, proses biasanya diatur dalam tahapan. Tahapan penyaluran ini bertujuan menjaga stabilitas sistem dan memastikan dana masuk ke rekening yang tepat tanpa memunculkan kekacauan layanan. Dalam skema tahapan tersebut, sering diterapkan pendekatan prioritas. Pendekatan prioritas bukan untuk membedakan hak, melainkan untuk menata penyaluran agar kelompok yang paling rentan mendapat perhatian lebih dulu, sementara sistem tetap stabil untuk penyaluran berikutnya. Kelompok yang sering masuk perhatian khusus antara lain penerima manfaat janda duda, penerima usia lanjut, penerima dengan nominal manfaat lebih kecil, serta kelompok yang membutuhkan perlindungan lebih tinggi. Bapak dan Ibu perlu memahami ini agar tidak mudah panik bila ada perbedaan waktu penerimaan. Bila orang lain menerima lebih dulu, itu tidak otomatis berarti Bapak atau Ibu tidak akan menerima. Dalam banyak kasus, itu hanya karena tahapan. Namun ada satu pengecualian penting yang harus diperhatikan. Bila data Bapak atau Ibu tidak valid, tidak lengkap, atau tidak cocok, proses dapat tertahan karena sistem keamanan harus memastikan dana tidak salah sasaran. Inilah sebabnya pemutakhiran data menjadi kunci besar. Pemutakhiran data bukan sekadar formalitas, melainkan pengaman agar penyaluran benar-benar sampai ke pihak yang berhak. Data yang perlu dipastikan umumnya mencakup beberapa hal. Pertama, nomor rekening bank. Pastikan rekening yang terdaftar masih aktif dan benar atas nama penerima manfaat. Kesalahan penulisan, rekening yang sudah tidak aktif, atau rekening dengan nama yang tidak sesuai dapat membuat sistem menahan proses. Bila ada pergantian rekening, perubahan itu harus dilaporkan melalui jalur resmi. Kedua, status penerima manfaat. Apakah pensiun diterima oleh pensiunan itu sendiri, atau sebagai janda duda, atau pensiun anak? Status ini mempengaruhi komponen perhitungan manfaat. Bila status tidak sesuai, bisa muncul perbedaan nominal atau keterlambatan proses karena perlu verifikasi. Ketiga, data dasar perhitungan seperti golongan terakhir dan unsur administratif lain yang tercatat. Pada sebagian kasus, ketidaksesuaian data dapat terjadi karena dokumen lama, perubahan administrasi, atau migrasi sistem. Pemutakhiran membantu memastikan bahwa dasar perhitungan selaras dengan catatan resmi. Keempat, data kontak seperti nomor telepon dan email. Banyak pemberitahuan disampaikan melalui SMS atau pesan elektronik. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak terbiasa menggunakan email,
Tidak masalah asalkan ada cara aman untuk memantau informasi resmi, misalnya melalui pendampingan keluarga yang dipercaya. Namun pendampingan ini harus dijalankan dengan disiplin. OTP, PIN, dan kata sandi tetap milik Bapak dan Ibu, tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Kelima, alamat domisili. Perubahan alamat perlu dicatat agar komunikasi resmi mudah dilakukan bila diperlukan. Ini terutama berguna ketika ada kebutuhan verifikasi atau pengiriman informasi tertentu. Cara melakukan pemutakhiran data pada prinsipnya bisa melalui jalur layanan resmi. Secara umum, jalur yang digunakan meliputi datang langsung ke kantor layanan resmi dengan dokumen identitas dan dokumen pensiun yang diperlukan, atau menggunakan saluran daring resmi seperti situs dan aplikasi yang disediakan. Ada pula layanan pusat bantuan resmi yang dapat memberi arahan langkah demi langkah sesuai kebutuhan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bagian ini sangat penting. Pemutakhiran data melalui jalur resmi pada prinsipnya tidak dipungut biaya. Jika ada pihak yang meminta uang dengan alasan biaya administrasi, biaya percepatan, atau biaya validasi, Bapak dan Ibu perlu waspada. Hak pensiun tidak membutuhkan perantara bayaran. Negara dan lembaga pengelola memiliki prosedur resmi. Jika Bapak dan Ibu mengikuti jalur resmi, Bapak dan Ibu tidak perlu membayar apapun kepada oknum. Sekarang kita masuk pada bagian kewaspadaan terhadap hoax dan penipuan. Dalam periode ketika masyarakat menunggu pencairan rapel atau penyesuaian manfaat, penipu sering bergerak lebih agresif. Mereka memanfaatkan kecemasan dan keinginan orang untuk cepat mendapat kepastian. Modusnya beragam, pesan berantai yang mengaku dari lembaga resmi, tautan palsu, permintaan data sensitif, hingga telepon yang mengaku petugas. Tanda-tanda yang harus Bapak dan Ibu ingat dengan tegas adalah sebagai berikut. Jika ada yang meminta OTP, PIN, kata sandi, atau kode verifikasi, itu bukan prosedur resmi. Jika ada tautan yang meminta Bapak dan Ibu mengisi data lengkap dengan iming-iming pencairan cepat, itu patut dicurigai. Jika ada yang meminta foto KTP, foto buku tabungan, atau meminta Bapak dan Ibu mentransfer uang untuk biaya administrasi, itu sinyal bahaya. Petugas resmi tidak bekerja dengan cara seperti itu. Langkah paling aman bila Bapak dan Ibu menerima informasi meragukan adalah menahan diri dan melakukan verifikasi. Jangan klik tautan, jangan memberikan data, jangan terburu-buru karena tekanan kata-kata seperti jika terlambat dana hangus atau akun akan diblokir. Kalimat-kalimat seperti itu sering dipakai untuk memancing panik. Yang benar adalah memeriksa melalui sumber resmi, kantor layanan resmi, pusat informasi resmi, atau kanal resmi yang terverifikasi. Bila Bapak dan Ibu ragu, mintalah bantuan keluarga untuk memeriksa, tetapi tetap jaga kerahasiaan kode-kode keamanan. Sekarang kita bahas dampak rapel dan penyesuaian manfaat pensiun terhadap ekonomi rumah tangga. Bagi banyak keluarga pensiunan, rapel sering menjadi ruang napas tambahan yang bisa dipakai untuk menata kembali kebutuhan. Sebagian menggunakannya sebagai dana cadangan darurat, terutama untuk kesehatan, pemeriksaan rutin, obat-obatan, terapi, atau kebutuhan kesehatan lain sering menjadi prioritas utama di usia lanjut. Dana tambahan dapat membantu meringankan beban yang mungkin selama ini ditunda. Sebagian keluarga memanfaatkan rapel untuk melunasi cicilan atau utang yang terlanjur diambil karena kebutuhan mendesak. Melunasi cicilan berarti mengurangi beban bulanan, sehingga manfaat pensiun berikutnya bisa lebih fokus pada kebutuhan pokok. Ada pula yang menggunakannya untuk perbaikan rumah yang penting, seperti memperbaiki atap bocor, saluran air, atau kebutuhan rumah tangga lain yang mendukung kenyamanan dan keamanan. Rapel juga sering dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam jumlah lebih aman agar tidak perlu terlalu sering keluar rumah atau terbebani oleh fluktuasi harga harian. Dan dalam banyak keluarga, ada peran sosial pensiunan yang membantu anak dan cucu. Bantuan ini tentu baik, tetapi tetap perlu diatur dengan bijak. Dahulukan kesehatan dan kebutuhan Bapak dan Ibu. Sisihkan dana cadangan, baru kemudian menyalurkan bantuan sesuai kemampuan. Pengelolaan yang bijak membuat manfaat rapel terasa lebih lama dan mendatangkan ketenangan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, meski sudah purna tugas, Bapak dan Ibu tetap bagian dari keluarga besar abdi negara. Pengabdian Bapak dan Ibu adalah teladan. Dana rapel ini adalah bentuk terima kasih negara atas dedikasi, kesabaran, dan pengorbanan selama bertahun-tahun. Mari kita syukuri sebagai rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dana ini bukan hanya mencukupi kebutuhan materi, tapi juga membawa ketenangan batin, kesehatan, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Selamat menikmati masa pensiun dengan sejahtera, damai, dan penuh berkah.